Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Keluarga Sehat. Tentunya masih bersama saya, Nurul Aprilia, dan juga Sinsefong. Iya. Saya ingatkan kembali untuk para pemirsa yang nanti akan berobat ke Sinsefong ini, alamatnya ada di layar kaca Anda, kemudian juga ada call centernya di layar kaca Anda, bisa hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Sinse, kita masih membahas mengenai penyakit stroke. Betul. Apakah penyakit stroke ini adalah salah satu penyakit komplikasi yang dalam artian sebelumnya pasiennya tuh memiliki riwayat penyakit lain? Iya, biasanya dari awal nih contoh, si pasien ini awalnya mungkin sakitnya kolesterol, kemudian asam urat tinggi, sama satu lagi tensi. Oke, ditambah sakit lambung. Nah ini udah komplikasi nih empat-empatnya nih. Nah, dicuekin, endingnya bakalan stroke. Tapi Atau endingnya bakalan diabetes. dari kolesterol bisa stroke itu gimana cara Loh, kolesterol kerjanya? minyak di dalam darah. Yang menyumbat aliran darah ke otak siapa? Itu. Diabetes juga sama. Kalau diabetes beda. Kalau diabetes itu pengentalan darah. Darahnya kental. Contoh nih, ini gelas isi air. Saya kasih saya kasih gula 8 sendok. Saya aduk. Kental nggak airnya? Kental. Nah, itulah yang terjadi dengan darahnya si pasien diabetes. Darahnya kental. Terus ditambah pola makannya suka makan goreng. Selesai sumbat sudah. Luar biasa. Gula itu kan bisa bikin kerak. Sekarang kamu gula pasir, kasihin air, kamu masak. Berkerak nggak? Bergerak. Nah, itulah yang terjadi di sini. Di dalam aliran darah. Luar biasa. Di otot syarafnya ini mengandung gula nih banyak nih. Nah, terus yuk lari bakar gitu kadar gulanya. Berkerak. Kalau udah berkerak di dalam, ya sulit lah. Aliran darahnya terhambat nggak? Terhambat. Kalau di sini, jadilah jantung koroner. Kalau di sini, jadilah stroke. Gitu. Pemicunya gampang. Mungkin dengar kabar yang mengejutkan, atau mungkin jatuh kebentur kepalanya, jadi stroke. 2 hari yang lalu pasien tiba-tiba bangun tidur udah nggak bisa bergerak. Karena apa? Stroke. Sumbatnya banyak, lesinya banyak, sudah di CT scan. Tulangnya bagus, nggak apa-apa. Tapi di dalam otaknya banyak lesi, sumbatan. Itu dari yang menyebabkan kolesterol, kemudian diabetes itu dapat juga ya memicu terjadinya penyakit stroke. Dan saran saya kalau udah sakit stroke jangan suka makan kayak goreng-gorengan ya. Maaf ya, kadang-kadang pisang goreng lah, yang nasi uduk lah, yang mengandung santan. Ya stop dulu lah. Baiknya Sabar. dikurangi gitu ya makan Bukan goreng. dikurangi, Atau memang di-stop. harus stop dulu. Oke. Kalau udah tunggu sembuh, kalau kamu berobat sudah sembuh, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi selagi berobat jangan dulu. Artinya ya kamu sakitnya sumbat nih, stroke gitu. Karena contoh dari gula gitu. Tapi masih suka makan manis, gimana mau sembuh gulanya? Gitu. Betul. Oke. Kamu sakit stroke gitu karena sumbat, minyak gitu. Tapi kamu makannya goreng-gorengan. Gimana mau sembuh stroke-nya? Kita pikir pakai logika lah. Sorry, ini kita out of topic ya. Lambung juga kalau orang sering makan pedes, Ya, itu ngaruh juga. Berarti memang harus di stop pedesnya gitu saya ya? nggak bilang stop, pelan-pelan kurangin lah. Kayak kamu punya pola makan suka makan pedes ya kan? Contoh nih, suka makan pedes, ya tolonglah pelan-pelan dikurangin. Kadar pedasnya tuh dikurangin. Saya tahu nggak makan pedes nggak enak gitu loh. Cuman kalau kembali lagi, endingnya bakalan nyakitin diri sendiri buat apa? Lambung kan lembut, dia kerja terus dia. Peras terus, full 24 jam, nggak pernah berhenti. Gitu. Nah, kamu awal masuk pedes nih, nah kikis dikit-dikit. Masuklah kopi kekinian, kikis dikit-dikit. Kamu masuk lagi kerupuk, makannya nggak 32 kali gigitan. Tajam. Luka. Yang ngerasain sakit siapa? Dirimu sendiri. Kita, betul. Bukan saya. Gitu. Berarti lebih bahaya pedes daripada kopi. Kopi bagus untuk jantung, tapi kadar tertentu dikit. Jangan kebanyakan juga berarti ya? Jangan kebanyakan juga. Oke. Pedes boleh sedikit. Yang saya bahas adalah pedes yang over. Kamu tahu sendiri kalau emak-emak makan bakso cabenya berapa sendok? Ih, bener banget. Belum Jangankan cukanya. emak-emak, Sinse, saya aja yang masih muda gitu loh Nah. pedesnya. Nah, itulah. Betul. Hati-hati. Karena mungkin wanita itu gender itu ngaruh nggak sih Kalau sebetulnya? sudah sakit yang merasakan siapa?
Kalau badan nggak enak, wah kalau bahasa sekarang kan maaf ya, kalau bahasa emak-emak, aduh nggak enak nih, badannya pada sakit, ngerentek semua kayak masuk angin. Sebetulnya nggak ada namanya penyakit masuk angin, tidak ada. Kamu tanya dokter A sampai Z nggak ada penyakit masuk angin. Itu kenapa? Gasnya tinggi. Pengen wah dikerok enak abis itu, tapi besok sakit lagi. Nah itu pola makannya harus dibenerin. Pola makan tuh penting banget. Kita kembali ke stroke. Saya yang jadi pertanyaan, saya penasaran ini sebetulnya antara saraf kejepit dan stroke itu ada hubungannya nggak sih? Tidak. Oh beda jauh ya? Nah, beda. Stroke apa? Sel otak. Saraf kejepit apa? Di tulang belakang. Karena kan kita mikirnya jangan sembarangan dong, enak aja. Untung saya nanya kan. Saraf kejepit sama spondyloartritis juga sangat berbeda. Berbeda. Yang kalau spondyloartritis yang bermasalah, ini sendinya, ini tulang, ini ketemu tulang kan ada sendi nih, ya. Tulang ketemu tulang ada sendi. Ini mestinya tebel. Kenapa? Kalau tebel ini kita bergerak enak. Tapi kalau tipis, ini namanya spondyloartritis atau penipisan selaput sendi. Ini yang kalau bergerak ini sakit. Atau rasa panas di kaki. Nah, itu pengapuran kalau bahasa kampungnya bilang. Itu berbeda dengan saraf kejepit. Saraf kejepit ini sendinya bagus. Ini pecah sendinya, jepit si urat syaraf. Nah, ini yang saya masukkan tepat biasanya. Kalau saraf kejepit ini kuncinya di syaraf kitanya gitu ya. Tapi kalau stroke ada di otak salah satunya. Betul. Kalau ini penyakit yang sebelah sakit sebelah gitu, terus kalau diusap-usap itu sakit gitu, itu masuknya stroke juga. Penyakit apa ya? Sorry, Sinse. Belpasi. Belpasi itu. Belpasi beda. Oh beda juga. Beda lagi belpasi. Belpasi itu syarafnya nempel 5-6 ya. Itu mesti diterapi, ada obatnya. Di Sinse ada ya? Ada. Pengalaman biasanya 4 kali sih belpasi sih. Nah, biasanya 4 kali terapi juga udah jauh berbeda. Luar biasa, segala penyakit ditangani ya sama Sinse ini, kecuali Ayan. Belpasi itu nggak bisa disembuhin loh. Nanti akan kita bahas ya setelah ini Sinse, karena mau ada yang jeda dulu nih pemirsa ya. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Keluarga Sehat hanya di iNews Jabar. Apa yang Ibu derita saat ini? Sebelumnya saya kesini ini sakitnya ini saraf kejepit. Sampai saya nggak bisa jalan 2 minggu. Memang saya nggak berdaya ya, nggak bisa apa-apa. Jadi udah pakai kateter, udah pakai pampers, itu mandi juga nggak bisa gitu kan. Ya bagaikan mayat hidup lah ya. Saya cari informasi untuk alternatif. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Tadi nih Ibu benar-benar total bed rest. Total bed rest, nggak bisa apa-apa, saya malu gitu. Sudah berapa kali Ibu datang? Untuk saraf kejepitnya alhamdulillah 4 kali sudah sembuh, sudah bisa jalan ya. Sekarang keluhan saya adalah diabetesnya. Pertama kali pengobatannya saya nggak boleh ditolong oleh anak-anak saya. Waktu pertama tuh saya diantar 4 orang gitu ya, nggak bisa jalan. Kemudian biarkan mamamu sendiri gitu kan. Jadi 1 kali datang aja kita udah merasakan perubahannya gitu. Yang tadinya saya digotong 4 orang suruh jalan sendiri gitu ya. Kalau boleh saya tahu harapan ke depan? Insya Allah ya di Sinsepong ini semakin dikenal, pengobatannya selain murah ya, kemudian obatnya itu yang hebat ya, yang bagus ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Bapak kesini ngantar orang tua ya? Iya. Iya. Dan Ibu menderita apa nih Pak? Kayaknya stroke ini kayaknya. Stroke? Stroke ya. Sebelah kanan. Oh sebelah kanan ya. Kakinya sama tangannya ini nggak bisa bergerak sama sekali. Total? Total ya. Tapi bicaranya bisa Pak? Bicara bisa, cuma agak kurang jelas. Agak kurang jelas. Mohon maaf Pak, Bapak tahu pengobatan Sinsepong ini dari mana? Dari televisi Ibu. Dari televisi? Iya, saya sering ikutin siarannya. Siarannya di televisi, dan ini Bapak datang untuk yang pertama. Oh iya. Harapan Bapak jika berobat ke sini apa? Ya mudah-mudahan ya supaya cepat sembuh Ibu. Amin. Dan berjalan seperti sedia biasa. kala ya. Baik Bapak, terima kasih dan saya doakan semoga cepat sembuh ya Ibu ya.